Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. Perkenalkan, nama saya Gia Vistatania. Saya siswi kelas 11 dari sekolah SMA IT Taruna Arisala Tanjung Pinang. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Musuh Dalam Selimut. Buku Musuh Dalam Selimut ini ditulis oleh Dwi Nugrah Pusani. Buku ini merupakan cetakan pertama pada 2004 dan cetakan kedua pada 2006. Buku ini diterbitkan oleh PT Hapamira dan sebanyak 111 halaman. Jadi teman-teman, di sini saya akan menceritakan sedikit isi dari buku Musuh Dalam Selimut ini. Buku ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang bernama Harry yang dijebak oleh sahabatnya sendiri yang bernama Roy. Sehingga Harry sempat dirawat di pusat rehabilitasi narkoba. Malam itu, Harry baru saja keluar dari pusat rehabilitasi narkoba. Harry dijemput Roy dan Harry menginap di rumah Roy. Malam itu, di tengah perjalanan, Roy memutarkan lagu merdu yang mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah. Harry sedih karena teringat dengan ayahnya yang di kampung. Ayahnya berjuang untuk membiayai kuliahnya di kota, tetapi Harry malah menghancurkan perjuangan dari kedua orang tuanya. Harry telah menyalahgunakan kepercayaan dari kedua orang tuanya, kecanduan narkoba yang membuatnya dikeluarkan dari kuliahnya yang memupuskan cita-cita dan harapan dari kedua orang tuanya. Setelah sampai di rumah Roy menyiapkan kopi dan mengeluarkan beberapa amplop surat. Amplop-amplop surat itu ternyata adalah surat dari ayahnya Harry dan Roy yang selama ini membalas surat-surat tersebut. Roy yakin semua yang Harry alami tidak diketahui oleh ayahnya karena Roy membalas surat-surat itu dengan kebohongan. Roy mengajak Harry untuk bergabung sebagai pengedar narkoba, tetapi Harry malah menolak tawaran Roy. Harry sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mau lagi menjadi pemakai apalagi pengedar narkoba. Barang dagangan Roy sangat membahayakan dan mengancam keberadaan anak bangsa. Keesokan harinya, Harry minta diantarkan untuk ke rumah pamannya dan menginap di sana dalam beberapa bulan sambil membantu pamannya. Pamannya yang hanya bekerja sebagai seorang nelayan dan kehidupannya sangat sederhana. Bibinya Harry tidak suka kepada Harry dan keluarga Harry karena kejadian 5 tahun yang lalu. Penyebabnya adalah kesalahpahaman bibi terhadap ayahnya tentang pembagian warisan peninggalan sang kakek. Harry berbohong kepada bibi dan pamannya tentang kuliahnya. Harry bilang ia menginap karena untuk penelitian dalam penyusunan skripsi. Di desa itu, Harry bertemu dengan Wati, anak dari Pak Kades. Ternyata Wati adalah adik di tingkat fakultas yang berbeda dengan Harry. Subuh itu terdengar suara teriakan dari arah pantai. Ternyata terjadi kecelakaan. Salah satu perahu motor nelayan pecah menabrak karang akibat badai, tapi belum jelas itu perahu siapa. Yang jelas, para nelayan lain sudah memberikan pertolongan untuk menyelamatkan seorang nelayan tersebut. Perahu di tengah laut satu persatu mencapai pantai, tetapi perahu paman Harry belum terlihat. Salah seorang nelayan memberitahukan bahwa perahu yang pecah adalah perahu pamannya Harry. Pamannya Harry belum bisa ditemukan dan dianggap sudah meninggal dunia. Mendengar itu, bibi langsung jatuh pingsan. Dari kejadian itu, Harry diusir dari rumah dan dianggap sebagai beban bibinya. Mau tidak mau, Harry harus keluar dari rumah itu. Harry bingung harus kemana ia pergi. Untungnya di tengah jalan, Harry bertemu dengan Pak Kades yang memang sedang mencarinya. Ternyata Pak Kades membutuhkan seorang penggerak bagi pembangunan dan figur bagi pemuda di desa itu yang sudah dilanda krisis moral akibat budaya luar seperti pornografi, minuman keras, judi, narkoba, dan lain-lain. Penyuluhan pertama mendapat sambutan positif dari masyarakat. Namun sayang, malamnya Harry didatangi Juragan Dolok. Juragan Dolok adalah mantan gadis 2 tahun yang lalu, beralih profesi, membuka bisnis perikanan, perjudian, bahkan bandar narkoba. Semakin hari Harry dan Wati semakin dekat dan saling mencintai satu sama lain. Wati membongkar rahasia Roy. Ternyata, Harry tidak diberhentikan dari kampus. Harry cuma dianggap stop out. Roy memang jahat. Sahabatnya sendiri telah dijebak sehingga Harry dibawa ke pusat rehabilitasi narkoba. Lalu Roy berbohong kepada Harry dengan mengatakan Harry sudah diberhentikan dari kuliah. Tujuannya agar Harry bergabung dengan komplotannya. Ternyata Roy melakukan itu bukan benci kepada Harry, tetapi benci dengan kepintaran Harry.
Roy selalu kalah dalam juara kelas. Harry lebih unggul daripada Roy dan lebih dikenal di mata masyarakat. Roy selalu dicap sebagai anak yang tidak berguna dan tidak bisa membahagiakan kedua orang tua. Oleh karena itu, Roy membenci orang-orang pintar. Dengan narkoba, Roy jadikan orang-orang pintar kecanduan sehingga orang pintar semakin berkurang. Singkat cerita, Harry ditangkap dan diasingkan ke sebuah pulau. Harry diselamatkan oleh pamannya, yang sempat dibilang sudah meninggal dunia tapi masih hidup. Juragan Dolok, Roy dan anak buahnya meninggal karena tertembak saat polisi datang untuk menangkap mereka. Bibi Harry sudah suka kepada Harry karena pamannya kembali. Singkat cerita, Wati, Pak Kades, dan Harry pergi bertamasya. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Dari kejadian itu, Wati meninggal dunia. Harry syok mendengar kabar bahwa Wati telah meninggal dunia. Untuk terakhir kalinya, Harry sirami gundukan tanah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Wati, seraya berdoa kepada Allah agar dosa-dosa Wati diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harry pergi meninggalkan tempat itu. Senja di desa Telaga Sari menyisakan kesedihan. Kelebihan dari buku ini menurut saya, covernya sangat bagus, penulisannya juga sangat rapi, serta berisi gambar hitam dan putih. Menurut saya tidak ada kekurangan di dalam buku ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.